Gue dengar, Dira udah beberapa hari di rumah lo. Dan itu jadi gunjingan semua orang dengan gosip sang pelakor kumpul kebo. Gue soal lo bodo amat tapi Dira. Gimana dia? Reputasi dia selama ini. Asal lo tahu. Rumor ini sudah terdengar sampai ke tangan investor dan hari ini mereka semua batalin meeting pagi ini. Jelas Jerry dengan begitu geramnya dengan sikap Kinan yang santai. Lo jangan main-main sama Natasha, dia bisa nekat. Dia itu licik sama seperti orang tuanya melakukan apa saja demi mendapatkan sesuatu. Bahkan teman pun bisa seketika menjadi musuh. Apa lo nggak merhatiin? Satu kantor memandang Dira dengan tatapan sinis dan menganggap Dira itu cewek nggak benar. Apalagi berita itu sudah menyebar di medsos dan komentar netizen itu jahat-jahat banget. Gue nggak tahu gimana reputasi perusahaan kita. Bisa bangkrut kita. Lanjut Jerry yang masih bergelut dengan amarahnya. Oke. Terus gue harus gimana? Supaya nama gue dan Dira jadi bersih. Apa gue harus nikahin Dira? Lagian Queen juga udah setuju. Celetuk Kinan dengan santainya sambil melirik ke arah Jerry dengan wajah yang tiba-tiba berubah cemburu. Dira kan masih kuliah, kan? Seru Jerry. Lo suka sama Dira? Selidik Kinan. Kalau iya memang kenapa? Dia cantik, pinter, baik, apapun bisa. Jadi ya idaman banget lah. Oke. Makasih sarannya. Gue tahu. Gue harus gimana? Kinan menyeringai. Sedangkan Jerry pun merasa sebentar lagi dia akan berduka karena harus merelakan Dira untuk Kinan. Handphone Kinan berbunyi dan dia segera mengangkatnya. Kinan, berita apa-apaan itu? Itu foto kamu sama Dira. Apa yang sebenarnya terjadi? Kata Pak Salim dengan nada marah. Itu semua ulah Natasha, Pak. Lalu apa yang akan kamu lakuin? Berita sudah menyebar di mana-mana. Para investor pun mundur. Saham kita menurun. Bagaimana reputasi perusahaan, keluarga, diri kamu dan Dira? Natasha sungguh pintar membuat gosip tentang skandal itu. Pak Salim semakin tidak bisa mengontrol emosinya. Papa tenang ya. Kinan akan atasi ini. Kinan akan menggelar konferensi pers dan memperkenalkan Dira sebagai calon istri Kinan. Kata Kinan dengan mantap. Kamu serius dengan pilihan kamu? Kamu jangan mempermainkan masalah ini dengan melibatkan Dira dalam pernikahan, apalagi mempermainkan Dira demi kepentingan kamu. Enggak, Pak. Kinan serius. Queen juga pasti akan senang mendengar kabar ini. Karena percuma Pak jika Kinan menyangkal semuanya karena foto-foto itu sudah terlanjur tersebar. Kata Kinan. Baiklah. Apapun keputusan kamu. Asal itu terbaik pasti akan Papa dukung. Kata Pak Salim. Iya. Pak, terima kasih. Kinan menutup teleponnya. Lo serius mau nikahin Dira? Kata Jerry dengan panik. Udahlah, Jer.
Lo cari cewek lain aja ya. Ucap Kinan dengan senyum jahatnya sambil menepuk-nepuk pundak Jerry lalu pergi. Sial lo, Ken. Seru Jerry. Gara-gara mulut gue juga nih malah jadi kayak gini. Broken heart deh gue. Kapan gue laku ya? Keluh Jerry sambil meratapi nasibnya. Kinan pun pergi menemui Dira yang sedang ngobrol bersama Reyhan dan Lena. Mereka bertiga kaget dengan kedatangan Kinan. Dira, ayo ikut saya. Ajak Kinan. Udah jangan banyak bicara. Cepat atau nanti nilai magang kamu saya kurangi dan kamu tidak akan mendapat tambahan bonus dari lembur kamu. Kata Kinan yang berbicara sangat cepat. Iya, bos. Siap. Kata Dira terbata-bata. Dira segera meraih tasnya dan berjalan mengikuti Kinan dari belakang. Kinan rupanya mengajak Dira ke salon. Pak Kinan mau nyalon. Yang bener aja gue disuruh nungguin dia nyalon. Pikir Dira dalam hati. Bak, tolong makeover dia ya secantik mungkin. Kata Kinan sambil menunjuk ke arah Dira. Gue. Kata Dira dalam hati sambil menunjuk dirinya sendiri. Dira pun segera di makeover. Mulai dari massage, manicure, pedicure, mengecat kuku tangan dan kaki, memotong rambut dan memberi warna rambut supaya terlihat lebih fresh. Tak lupa Kinan sudah menyiapkan gaun dan sepatu supaya Dira terlihat lebih feminim dan anggun. Tara! Hasil makeover Dira. Simple tapi elegan. Kinan pun terpukau melihat Dira yang sangat berbeda dari biasanya. Kamu cantik banget. Kata Kinan ragu-ragu. Terima kasih, Pak. Tapi sebenarnya kita mau kemana? Tanya Dira yang masih bingung dengan semua ini. Kita akan konferensi pers. Apa kamu nggak dengar berita kita sudah heboh? Lihat ini. Kata Kinan sambil menunjukkan handphone yang sedang heboh tentang beritanya bersama Kinan. Loh, Pak. Kenapa isi beritanya begini? Bukannya Bapak single. Terus kenapa saya disebut pelakor? Terus dikatain kumpul kebo juga. Saya juga nggak pernah menginapkan Pak. Kenapa foto-foto kita bisa tersebar begini? Waduh gimana ini, Pak? Cerocos Dira yang begitu paniknya. Kinan pun menarik nafasnya panjang-panjang lalu menghembuskannya. Semua ini ulah Natasha. Bukan Pak. Saya kan nggak mau terlibat kenapa malah jadi panjang gini. Mbak Natasha pasti sudah salah paham. Kita harus menemui Mbak Natasha dan menjelaskan ini semua. Ajak Dira. Dasar bodoh. Saya sudah jelaskan kalau saya tidak ada hubungan apa-apa sama Natasha. Untuk apa kamu repot-repot menjelaskan pada Natasha? Saya malah senang karena dia akan berhenti mengganggu saya. Terus kita harus gimana? Kita nikah. Jawab Kinan singkat. Menikah Pak. Kenapa harus menikah Pak? Dira pun merasa gugup. Apa kamu tahu? Para investor hari ini membatalkan meeting. Nilai saham turun.
citra perusahaan, keluarga saya, dan juga diri kamu menjadi buruk. Kalaupun kita menyangkal, semua orang tidak akan percaya dengan berita ini apalagi sudah ada foto-foto yang tersebar. Kata Kinan dengan suara tegasnya. Dira pun hanya bisa diam. Pikirannya pun buntu tidak menemukan ide. Sesekali dia menggigit bibir bawahnya sambil meremas-remas tangannya sendiri. Tolong kamu ikuti permintaan saya dan menurut. Queen pun pasti akan senang dengan kabar bahagia ini. Setidaknya lakukan ini demi Queen. Kata Kinan dengan penuh harap. Pak, lalu masa depan saya gimana? Kuliah saya. Ayah saya dan impian saya ingin mendirikan toko kue yang besar. Ucap Dira yang bimbang. Kamu tidak usah khawatir Dira. Kehidupan kamu akan terjamin. Saya juga akan berusaha membuat kamu bahagia. Saya tidak akan melukai kamu. Apalagi Queen sendirilah yang memilih kamu. Saya selama 5 tahun hidup menduda tanpa istri atau bahkan pacar. Setiap kali saya dekat dengan seorang wanita, saya tidak pernah merasa nyaman. Apalagi Queen. Jika Queen tidak suka, ya saya juga tidak suka. Dan benar apa yang dikatakan Papa. Selama ini banyak para wanita yang memuja dan merayu saya tapi cuma kamu satu-satunya cewek yang cuek akan hal itu. Dan itu membuat saya merasakan sesuatu yang beda di hati saya belakangan ini. Kata Kinan sambil memegang kedua tangan Dira. Mencoba meyakinkan Dira. Di dalam angan Dira, sama sekali tidak terlintas untuk menikah muda apalagi dengan seorang duda beranak satu. Sangat sulit bagi Dira untuk menjawab dalam waktu singkat. Namun, Dira pun juga tidak sanggup jika ayahnya harus mendengar berita buruk tentang dirinya atau bahkan dirinya menjadi gunjingan banyak orang. Dan Queen begitu menyayanginya. Anak kecil yang begitu lucu. Yang tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Begitu menginginkan Dira menjadi ibunya. Di sisi lain, dirinya pun mulai iba dengan Kinan. Karena ternyata selama 5 tahun hati Kinan telah lama kosong. Tidak ada istri yang mengurus dan menemaninya saat susah ataupun senang. Dira tidak menyangka jika bos yang selama ini dingin dan galak menyimpan kesedihan yang sangat dalam. Setelah berpikir panjang, akhirnya, baik, Pak. Saya akan menuruti perintah Bapak untuk menikah dengan Bapak tapi tolong sebelum konferensi pers temui ayah saya. Saya tidak ingin ayah saya mendengar hal buruk yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Pinta Dira. Baiklah Dira. Ayo sekarang kita berdua menemui ayahmu. Ajak Kinan. Tapi Queen Pak. Saya sudah meminta tolong Mama untuk menjemput Queen. Oh. Syukurlah. Singkat Dira. Sekarang kita pergi menemui ayahmu. Ajak Kinan yang disambut dengan anggukan Dira. Sebenarnya Kinan pun tidak ingin egois seperti ini tapi cara inilah yang mampu menyelamatkan citra perusahaan dan keluarga.
karena Kinan sadar bahwa Natasha sangatlah licik. Namun di sisi lain tersirat bahagia di hatinya. Karena Dira. Tanpa disadari, di hati Kinan sudah tumbuh perasaan pada Dira. Yang berawal dari rasa iba dan kagum sama halnya dengan yang dirasakan Dira, namun Dira tidak ingin berharap banyak akan perasaannya. Dira ingin membiarkan perasaannya mengalir apa adanya karena hati kecilnya sendiri belum yakin untuk menikah muda. Apa bisa dia menjadi seorang ibu dan seorang istri? Di kantor ternyata sudah banyak wartawan yang menunggu konferensi pers. Kinan dan Dira pun turun dari mobil. Kinan mengaitkan tangan Dira ke lengannya. Bergandengan bak sepasang kekasih yang tengah dimabuk cinta. Maklum saja. Perusahaan Kinan adalah perusahaan yang cukup punya pengaruh besar, jadi sedikit saja ada berita buruk bisa berpengaruh pada perusahaannya, apalagi dengan status dudanya. Raihan dan Lena pun terpesona melihat Dira yang cantik dan anggun. Dan Kinan pun terlihat sangat tampan dengan setelan jas dan rambutnya yang tertata rapi. Meskipun usia mereka beda 10 tahun, tetapi wajah Kinan masih bisa mengimbangi usia Dira baru saja 20 tahun. Kinan pun segera duduk di meja yang sudah tertata rapi beserta mikrofonnya. Para wartawan pun sudah baris dan berjajar bersama dengan kamera, perekam suara serta buku dan bolpoinnya. Selamat pagi, semua. Langsung saja, saya tidak mau basa-basi. Foto itu memang benar foto kami berdua. Namun itu pun kita tidak berdua. Kami bertiga dengan anak saya Quinsa. Mungkin mereka yang diam-diam mengambil foto kami terlalu pintar untuk mengambil Angel. Baca Anggel, foto yang tepat. Sebenarnya saya tidak ingin mengumbar masalah pribadi saya yang bagi saya itu adalah privasi. Tapi ini sudah terlanjur menyebar dan beritanya tidak sesuai fakta. Sehingga berimbas pada citra perusahaan saya. Dia gadis di samping saya. Adalah calon istri saya. Anindira Maheswari. Jelas Kinan. Apakah benar dia seorang mahasiswa yang masih magang? Lalu apakah gadis ini benar-benar mencintai Anda sedangkan usia Anda dengan gadis ini terpaut jauh? Tidakkah Anda khawatir jika ternyata gadis muda ini memanfaatkan Anda? Apa Anda tidak terganggu dengan omongan di luar sana bahwa Anda menyukai daun muda? Itulah beberapa pertanyaan wartawan yang memberondong Kinan. Tidak. Saya tidak takut. Cinta tidak mengenal usia dan saya tidak merebut dia dari siapapun. Lalu dengan Nona Anindira. Apakah Anda yang seorang gadis sudah siap menikah dengan seorang duda? Apakah Anda juga tidak terganggu dengan omongan orang bahwa seorang gadis muda memilih duda? Apakah Anda sudah siap menikah muda dengan duda beranak satu? Atau apakah Anda tidak khawatir jika dianggap cewek matre yang sengaja mengincar duda kaya raya? Berondongan pertanyaan wartawan untuk Dira. Dira pun terdiam. Matanya melihat sekeliling. Melihat kilatan flash kamera yang menjepret dirinya serta kamera yang menyorot wajahnya.
Belum pernah Dira merasakan berada di posisi ini. Berdampingan dengan seseorang yang dikenal banyak orang. Dira sangat gugup dan gelisah. Dira yang terkadang barbar pun seketika menjadi diam. Kinan melihat wajah bingung Dira. Kinan pun menggenggam tangan Dira yang terpangku di pahanya sambil meremas ujung roknya. Dira melirik ke arah tangan Kinan yang menggenggamnya kuat lalu Dira mulai berbicara. Saya tidak peduli dengan anggapan orang seperti apa. Mereka berhak mengeluarkan pendapat. Mereka hanya tahu tentang apa yang mereka lihat dari luar akan tetapi apa yang kita jalani sebenarnya hanya kita yang tahu dan juga keluarga kita. Kata Dira dengan tegas. Kinan tersenyum bangga dengan jawaban Dira. Di sini. Di hadapan kalian saya akan melamar Dira. Ucap Kinan sambil mengeluarkan kotak cincin di sakunya. Dilamar. Di depan banyak orang. Wartawan pula. Dan sejak kapan Pak Kinan menyiapkan cincin ini? Bukankah seharian Pak Kinan menemani saya di salon? Kata Dira dalam hati. Saat di salon itulah, Kinan menyiapkan cincin untuk Dira. Dengan bantuan salah satu karyawan salon. Kinan meminta untuk melihat ukuran jari manis Dira dan tidak butuh waktu lama. Kinan menyuruh anak buahnya untuk membeli cincin dan mengantarkannya ke salon. Mereka semua pun iri dengan Dira, yang begitu beruntung mendapatkan Kinan, seorang duda kaya raya yang sangat tampan. Dan ternyata hanya gadis biasa yang mampu meluluhkan tembok dinding hatinya yang begitu keras. Tanpa menolak, Kinan segera memasangkan cincin ke jari manis Dira dan Dira pun memasangkan cincin di jari manis Kinan. Lalu mereka memamerkan kedua tangan mereka yang telah melingkar sebuah cincin. Para wartawan pun langsung memotret mereka. Jerry pun benar-benar broken heart. Wajahnya sangat sedih melihat Dira yang sebentar lagi menjadi milik Kinan. Jerry berdiri di balik pintu sambil meratapi nasib kejombloannya. Sedangkan Raihan dan Lena pun sangat bahagia. Dira pantas mendapatkan itu semua. Kenapa Dira nggak milih cowok kayak gue gini sih? Gue kan imut. Cute mirip Jungkook. Gumam Raihan dengan rasa percaya dirinya tapi memang sih dia imut. Dira seleranya yang mateng dan gagah kayak Pak Kinan bukan kayak lo yang kena matahari sedikit aja udah ribet. Ledek Lena. Natasha yang sedang di rumah melihat konferensi pers Kinan dengan Dira begitu marah. Natasha membanting vas bunga yang ada di depannya hingga pecah. Brengsek. Kenapa malah jadi gini sih? Kenapa mereka malah tunangan? Sial. Kata Natasha dengan begitu emosional. Sedangkan saham di perusahaan Kinan pun naik kembali dan para investor baru pun mulai berdatangan. Para karyawan pun sedang kewalahan menerima telepon termasuk Jerry. Telepon banyak yang masuk di saat hatinya sedang gundah gulana membuatnya ingin semakin murka. Karakter Jerry di sini kocak ya. Jadi saat marah pun. Marah yang kocak. Bukan marah yang serius dengan mata yang bengis. Hehehehe.